New Balance yang seri 990. Oke, ini boxnya. Untuk tampak samping ada tulisan Made in USA for over 75 years. Ini tampak atasnya seperti ini. Dan kemudian tampak samping ada tulisan New Balance Made in USA karena ini seri 990. Dan kemudian sisi samping ini kosong. Sisi sini ada keterangan-keterangan untuk sepatunya seperti kodenya U990TE4 dan ukurannya yaitu US 9 atau euronya 42,5. Dan kemudian ada juga kode warnanya. Ayo mari kita buka isinya. Dan di dalam boxnya juga masih ada hal yang unik, yaitu ada tulisannya lagi. With over 75 years of authentic American craftsmanship, New Balance Made in USA is designed without compromise. This pair represent our unwavering commitment to those who walk their own path. Seperti itulah pesan dari New Balance. Oke, lanjut ke sepatunya. Nah, boxnya kalau dilihat kerasanya agak ngepas ya. Nih lihat nih, sepatunya sampai benar-benar nempel banget. Lanjut ke sepatunya. Ini dia untuk versi sisi kiri. Dan selanjutnya untuk versi sisi kanannya. Dua-duanya dapat tag ini ya, New Balance semua nih, kanan maupun kiri dapat semua. Kemudian selain itu ternyata dapat extra lace, satu krim, satunya adalah warna putih. Dan kemudian ini papernya, tulisannya logo NB dan juga tulisan New Balance. Kemudian sisanya kosong. Nah, hal yang menurutku kurang apa ya, kalau bisa dibilang kurang suka sih dari desain boxnya, yaitu adalah model bawahnya atau alasnya yang seperti ini. Lihat nih, jadinya berasa kurang kokoh, padahal untuk harga retailnya aja ini kan juga sudah lumayan kan harganya, bisa lihat di Atmos misalnya. Jadinya kayak bahan sisi bawahnya itu kurang kokoh. Mungkin desainnya bisa lebih diperbaiki seperti yang box Nike. Kan itu alasnya langsung kokoh seperti sisi samping sini, gak ada bekas seperti ininya. Jadinya lebih kuat untuk menopang sepatu. Lanjut ke sepatunya. Ini adalah New Balance yang seri 990. Seri 990 itu untuk saat ini sudah sampai ke seri yang versi ke-6. Dan yang untuk sepatu ini merupakan versi yang keempat. Ada tulisannya di sisi lidahnya, ini adalah V4. Terkait dengan bahan dari sepatu ini, umumnya New Balance menggunakan material suede. Dapat lihat dari sisi belakang, ini suede tuh, halus, dan ada logo 990 nya. Untuk sisi panel depan juga sama suede, dan sisi sini juga sama suede. Mayoritas kalau New Balance memang menggunakan bahan suede yang halus, tapi perlu diketahui juga ada beberapa versi sepatu yang suede-nya itu menggunakan kulit babi. Jadi kalian perlu hati-hati ya, atau tanya ke tokonya dulu apakah sepatu yang jenis ini menggunakan kulit babi atau tidak, karena tidak semuanya tapi ada yang menggunakan. Nah, untuk sisi lidahnya ada tulisan New Balance Made in the USA karena ini adalah seri 990 dan kebetulan ini versi yang keempat. Dan kemudian untuk sisi sini warna putih ini kulit. Dan kemudian untuk sisi yang seperti ini adalah mesh. Ini juga mesh. Jadi memang sepatu ini jadinya kerasanya ringan banget nih.
dan nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang. Terkait bagian dengan midsole-nya, dapat dilihat untuk sisi heel atau sisi tumit bagian kakinya itu ada tulisan New Balance di sisi sininya. Dan kemudian untuk midsole-nya ini menggunakan teknologi dari New Balance yang dinamakan N-Cap. Untuk pattern outsole dari sepatu ini adalah sebagai berikut, dimana untuk sisi tengahnya ini adalah ada bahan dari plastik ini untuk membantu mensupport untuk bagian tengah sepatu, dan juga menggunakan teknologi untuk outsole-nya itu dari New Balance yang dinamakan Endurance. Hal yang menarik dari New Balance, mereka juga suka menggunakan material-material yang reflektif, seperti contohnya di sisi depan sini ini reflektif, kemudian logo New Balance-nya itu juga reflektif, dan kemudian sisi belakangnya juga reflektif. Untuk sisi dalam bagian sepatunya juga sama, reflektif. Dan ini adalah insole untuk sepatu New Balance 990 V4. Di bagian alasnya ada tulisan New Balance dan juga logo New Balance-nya. Untuk sisi belakangnya itu ada patternnya. Insole dari sepatu ini juga menarik, dimana untuk sisi sininya dilakukan untuk membantu mensupport kaki kita saat menggunakan sepatu ini. Karena kalau kalian tahu, sebelum menjadi pabrik sepatu, New Balance itu merupakan pabrik insole. Untuk bagian dari dalam sepatunya itu ada jahitan yang memanjang dari belakang hingga ke depan. Karena dapat dua tali sepatu, menurut kalian bagus yang mana guys? Yang kiri yang krim atau kanan yang putih? Tolong komen di bawah ya. Pada saat New Balance merilis varian warna ini untuk tipe sepatu yang ini, mereka juga merilis varian ini dengan tipe sepatu yang lain, yaitu adalah New Balance 990 V6 atau version 6. Terkait dengan sizing, aku akan menggunakan pembanding agar lebih enak lagi. Jadi simsalabim, Expecto Patronum! Ini dia pembandingnya. New Balance 2002 R. Oke, untuk sizing kedua sepatu ini ukurannya sama-sama US 9. Kalau dapat dilihat, jempolku yang sisi kiri berada daerah sini, sedangkan yang sisi kanan daerah sini. Jadi jaraknya ini dapat dilihat, yang sisi kanan jempol segini, kan yang aku di sini tuh lebih dikit ya jaraknya, walaupun nggak signifikan karena sama-sama dari pabrikannya US 9, tapi lumayan nih ya kan, jaraknya jempolnya satu di sini ujungnya dan sama ujungnya itu di sini segini jadinya, sedangkan yang sisi satunya ujung jempol di sini ini tuh, lebih jauh. Jadi untuk sizing aku sarankan turun setengah size. Nah, namun kalian juga perlu memperhatikan satu hal lagi selain panjang dari sepatunya, karena yang 990 V4 ternyata lebih panjang sedikit, makanya aku sarankan turun setengah size. Jadi kalau US 9 berarti turun jadi US 8,5. Tapi yang perlu kalian perhatikan juga adalah lebar sepatunya. Kalau misalnya kaki kalian lebar, mungkin aku sarankan tetap di US 9.
Tapi kalau kaki kalian tidak lebar, lebih ke arah narrow, itu turun setengah size nggak apa-apa. Dan kalau mau lebih pasti lagi, lebih baik kalian nyoba dulu ukuran yang 990 V3, V4 atau V berapa, itu kurang lebih yang kalau aku cari-cari di internet sih rata-rata sizingnya mirip, yaitu turun setengah. Jadi kalian coba-coba aja gimana rasanya, enak mau turun setengah atau tetap di US yang kalian biasa pakai. Mungkin itu aja. Terkait dengan kenyamanan, sepatu ini juga udah pasti sangat nyaman. Apalagi pada saat tadi aku unboxing, aku angkat sepatunya, dan sepatunya berasa ringan banget. Sama seperti sepatu satunya, yaitu adalah New Balance 2002R. Sepatu New Balance 2002R juga sudah sering aku pakai dan juga sudah dipakai oleh orang tua aku untuk jalan-jalan jauh seperti ke Universal Studio seharian, dan kakinya masih terasa nyaman hingga saat pulang dan tidak merasakan sakit apapun. Dan dari situ maka memang sepatu New Balance ini memang sangat direkomendasikan, apalagi untuk sepatu pertama kalian. Kenyamanan sepatu ini dihasilkan dari gabungan antara foam yang empuk dengan teknologi end cap dan support-support yang diberikan untuk dapat menopang tulang kaki kalian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini apabila belum. Dan see you in the next video. Bye bye.